Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast kita kali ini. Sebelumnya ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Sudah kenal dipanggil sayang, tapi cuma dianggap teman. Perkenalkan, namaku Sherly Amanda Listi. Aku nomor absen 31 dari kelas 10D. Di sini aku nggak sendirian nih. Aku ditemenin oleh partnerku. Aku Amelia Cahya Lutfiah di kelas 10D, dan di sini kita bersama 5 narasumber kita, yaitu ada Aku Diana Alia Fadia, absen 10 dari kelas 10D. saya Mega Eriana Putri, absen 21 dari kelas 10D. Aku Ali Adriana Nur, absen 4 dari kelas 10D. Aku Alexa Talita Hafiz, absen 2 dari kelas 10D. Aku Natasha Destri Bantari, absen 25 dari kelas 10D. Nah, di podcast kita kali ini sebenarnya kita tuh mau membahas tentang apa sih, Mel? Nah, di podcast kali ini kita tuh mau bahas tentang sum'ah nih, karena di materi pelajaran kita ada materi tentang sum'ah. Dan sum'ah sendiri tuh apa sih, Ale? Jadi, sum'ah itu adalah perbuatan menonjolkan ibadah atau amal yang dikerjakan agar didengar oleh orang lain dan mendapat pujian. Kata sum'ah berasal dari kata sami'ah yang berarti mendengar. Nah, biasanya materi seperti ini tuh juga ada hadisnya di dalam Al-Quran nih. Menurut Diana, sum'ah dalam hadis tuh gimana sih? Dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda, "Man sama'a sama'allahu bih, wa man yura'i yura'illahu bih." Artinya, siapa yang memperdengarkan amalannya kepada orang lain, Allah akan memperdengarkan bahwa amal tersebut bukan untuk Allah. Dan siapa saja yang ingin mempertontonkan amalannya, maka Allah akan mempertontonkan aibnya bahwa amalan tersebut bukan untuk Allah. Hadis riwayat Bukhari. Oh, gitu ya. Nah, sum'ah sama ria ini kayaknya agak-agak mirip ya? Iya, bener banget tuh. Nah, kalau perbedaan sum'ah sama ria sendiri itu apa sih, Alek? Oke, perbedaan sum'ah dan ria sendiri adalah sum'ah adalah perbuatan menonjolkan ibadah agar didengar oleh orang atau menyebutkan amal yang dikerjakan agar orang-orang memujinya. Sedangkan ria sendiri adalah mengharapkan keridhaan dan pujian manusia ketika beribadah. Nah, kalau ciri-ciri dan ciri-ciri orang yang melakukan sum'ah tuh gimana sih? Mungkin Mega bisa jelasin? Jadi, ciri-ciri orang melakukan sum'ah itu ada: 1. Melakukan salat dengan benar di depan orang lain karena ingin dipuji. 2. Bersedekah dengan tujuan mendapatkan pujian. 3. Melakukan ibadah di depan umum untuk dipuji. 4. Beramal dalam motif popularitas. Oh, gitu ya. Pasti hal-hal itu ada faktor-faktornya. Untuk faktor-faktornya sendiri itu apa toh? Faktor-faktor penyebab ria dan sum'ah: 1. Latar belakang kehidupan. 2. Persahabatan yang buruk. 3. Terlalu dikagumi orang lain. 4. Suka dipuji dan disanjung. Wow, jadi kayak sama ria tuh nggak jauh beda gitu ya pengertiannya tuh. Mungkin bisa dijelasin juga nih cara menghindari supaya kita tuh nggak berbuat sum'ah itu gimana sih, Ale? Nah, cara agar terhindar dari sikap sum'ah itu yang pertama meluruskan niat, yang kedua menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah, yang ketiga memohon pertolongan Allah, yang keempat memperbanyak rasa syukur, yang kelima mengingat kematian, dan yang terakhir yaitu membiasakan hidup sederhana. Nah, dari cara menghindari tadi itu pasti ada manfaatnya. Untuk manfaatnya sendiri, apa itu, Asya? Nah, manfaatnya adalah terbebas dari api neraka dan mendapat pahala dari Allah. Nah, di era sekarang ini kan sudah di dunia digital gitu ya. Kalau contoh sum'ah di dunia digital tuh seperti apa, Diana? Sum'ah di dunia digital tuh bisa dibilang kayak pamer gitu, tapi di dunia online. Misalnya, kamu bikin podcast bukan karena pengen berbagi info atau pengalaman, tapi lebih pengen dipuji, dikenal, atau dikagumi orang lain. FOMO gitu ya. Ya, fokusnya lebih ke cari perhatian dan popularitas daripada tujuan yang benar-benar bermanfaat bagi orang yang dengerin. Contohnya, kamu lebih peduli sama jumlah followers atau likes di setiap episode daripada kualitas kontennya, atau bikin konten yang heboh biar viral, padahal nggak ada nilai positif yang bisa diambil pendengarnya. Intinya niatnya jadi lebih ke lihat aku dong daripada semoga ini bermanfaat buat kalian. Oh, gitu ya. Nah, untuk dampaknya sendiri tuh apa ya? Jadi ada beberapa dampak dari sum'ah.
1. Munculnya rasa gelisah ketika akan melakukan amal kebaikan. 2. Nilai pahala orang yang akan melakukan amal ibadah tersebut akan rusak bahkan hilang sama sekali. Dan ada lagi tidak mendapat pahala dari ibadah yang dikerjakan. Wah, ngeri banget ya ternyata dampaknya. Iya nih, terus kalau untuk hikmah dari sum'ah sendiri itu apa sih Alexa? Nah, hikmah dari sum'ah sendiri adalah orang yang melakukan sum'ah akan diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, yaitu dengan diumumkan aib-aibnya, serta sum'ah bisa loh menjadikan seseorang kehilangan pahala serta keberkahan dalam amal ibadah yang dikerjakannya. Astagfirullah. Oh, gitu ya. Wah, seru banget nih pembahasan kita kali ini. Kita jadi mendapat ilmu-ilmu baru tentang sum'ah. Iya nih, dan di podcast kali ini cukup sampai sini aja ya teman-teman. Bakal kita lanjut sama materi-materi lain yang lebih menarik di pertemuan yang selanjutnya. Mungkin sekian podcast dari kami, banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye.